wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fadila Laposi sebagai pemandu moderator di acara talk show pada sore hari ini. Nah, tentu saja tak kenal maka tak sayang, di depan saya sudah ada Kak Akbar dan Kak Sri Wayuni sebagai narasumber kita yang akan berbincang-bincang lebih lanjut mengenai tema pada sore hari ini. Langsung saja, tak kenal maka tak sayang, udah kenal makin sayang. Perkenalkan namanya dari Kak Akbar. Oke, baik, nama saya Akbar. Biasa dipanggil teman-teman itu Abai. Kak Abai. Di kampus biasa Kak Abai. Kalau boleh tahu itu dipanggil Kak Abai karena kenapa? Ada alasannya mungkin? Mungkin karena kebiasaan teman-teman dari kampung yang kemudian Oh. bawa ke sekolah. Oh iya. Sampai seterusnya sampai sekarang. Iya. Saya dari prodi keperawatan. Angkatan 2017. Iya. Saya dari Parigi Motong. Parigi Biasa orang Motong. bilang Pantai Timur. Oh iya, Pantai Timur. Di Tomini. Saya kira. Kalau dari Kasri yang senyum manis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Iya. Biasa dipanggil Uni atau Wahyuni. Terserah dari kalian yang mana nyamannya. Oh, Kak Uni ya, kalau nyamannya. Saya merupakan mahasiswi kebidanan di Stikes Iya. Nusantara Palu tentunya, angkatan 2018. Saya lahir di Posona tanggal 9 Mei tahun 2000. Asal saya sama seperti Kak Akbar dari Pantai Timur. Cuman ada saya cuman. di Kasimbar, dia dari Tomini. Oh, jadi bisa pulang berbarengan ini nanti. Saya merupakan alumni dari SDN Negeri 2 Posona, Hah? SDN Negeri 2 Kasimbar, dan SMA Negeri 1 Kasimbar. Oh, iya. Meskipun saya besar di Kasimbar, tapi saya berdarah Bugis. Oh, Bugis. Iya. Kalau dari Kak Akbar berdarah apa? Kalau saya orang tua dari laki-laki Bugis, Heeh. kalau mama asli Pantai Timur. Nah, berarti ada turunan yang sama ini, Bugis. Iya. Lah, ya. Saya merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Heeh. Anak pertama alumni Stikes Widya Nusantara Palu juga. Iya, jurusan mantap ya. kedokteran. Iya, dan sekarang melanjutkan pendidikan di Universitas Kadiri. Untuk adik saya sekarang kuliah di jurusan gizi di Poltekkes Kemenkes Palu. Semuanya kesehatan ya. Iya. Gitu. Untuk status saya berstatus sebagai mahasiswi aktif kebidanan di Stikes Widya Nusantara Palu. Oh, bagus. Oke, mungkin hanya itu. Kalau statusnya dari sebelah kiri saya. Saya status alhamdulillah masih mahasiswa. Wah. Iya. Ya, kan tadi kan saya sudah melihat tentang apa tema dari paslon tersebut, dari kandidat ini. Tadi saya melihat temanya itu bersama pemimpin baru untuk Stikes Maju. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang talk show bersama pemimpin kita. Jadi, temanya itu bersama pemimpin baru untuk Stikes Maju. Kemudian pada kesempatan kali ini juga saya akan berbincang-bincang sedikit nih dengan Kak Akbar, dengan Kak Yuni sendiri tentang apa? Tentang mengenai tema pada sore hari ini. Oke, tadi kan kita udah kenalan lebih jauh nih. Tentunya saja kalau menjadi seorang kandidat, seorang ketua BEM ataupun wakil kan ada visi dan misinya. Oke, kalau boleh tahu nih, apa sih visi dan misi dari kalian? Gitu. Dari Kak Akbar mungkin. Oke, untuk visi kami, saya dan Uni, visinya adalah menjadikan BEM Stikes Widya Nusantara profesional, responsif terhadap aspirasi mahasiswa, serta berdedikasi untuk Stikes Maju. Kalau dari misinya, Kak Uni? Nah, berangkat dari visinya, kami memiliki 5 visi. Yang pertama, membangun internal badan eksekutif mahasiswa yang profesional dengan semangat kekeluargaan. Visi kami yang kedua, yaitu menjalin hubungan yang harmonis serta bersinergis dengan organisasi mahasiswa, baik di internal maupun eksternal. Mantap. Ya. Visi kami yang ketiga, yaitu menjadi wadah pengembangan minat dan bakat mahasiswa di Stikes Widya Nusantara Palu, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Visi kami yang keempat, yaitu berperan aktif dalam memberikan informasi serta edukasi tentang kesehatan melalui media yang ada. Terus misi kami yang kelima, yaitu mengangkat citra organisasi dengan mengoptimalkan platform media yang ada. Mantap sekali ya visi dan misinya. Kalau boleh tahu dari Kak Uni sendiri,
kan tadi saya sudah mendengar tentang ada itu wadah, sebagai wadah, maksudnya dari wadah tersebut apa, tempat atau dia bentuk apa begitu? Mungkin untuk wadah, ketua saya akan menjelaskan. Oh iya, silakan. Jadi sebagai badan eksekutif mahasiswa, sebagai wadah pengembangan minat dan bakat, dalam artian di Stikes Widya Nusantara Palu banyak potensial dari mahasiswa yang di bidang akademik dan bidang non-akademik. Nah, badan eksekutif mahasiswa sebagai wadahnya ini, sebagai tempat artiannya, seumpama kita membuat kegiatan di mana nanti dari kegiatan itu potensial dari mahasiswa Stikes, entah itu di bidang akademik maupun non-akademik, dilihat di situ. Oh, jadi ditampung ya ceritanya nih ya, nanti dikembangkan. Ada lomba-lomba ke depan yang untuk mewakili Stikes, BEM Stikes Widya Nusantara Palu mempunyai orang-orang yang bisa kita ikut sertakan di kegiatan itu. Iya kan, kesehatan kan dikenal kayak lebih ke dominan akademiknya. Jadi dari kalian sendiri itu membuat suatu wadah, adapun non akademik yang akan ditampung di dalam situ. Oh iya. Para pemirsa yang sedang menonton, jadi jika ada yang bertanya silakan komen di kolom komentar. Dari selesai saya menanyakan pertanyaan kepada mereka, maka kalian bisa langsung untuk menanyakan. Ya, jadi saya ada sedikit pertanyaan nih. Kan sekarang masih ya wabah-wabah, masih COVID, kan tentunya kan ada proker. Jadi bagaimana sih cara dari paslon tersebut untuk menjalankan prokernya sedangkan masih pandemi? Dari Kak Akbar mungkin? Oke, jadi melihat situasi dan kondisi sekarang, Badan Eksekutif Mahasiswa juga mempunyai tanggung jawab ke depan untuk melaksanakan program kerja. Nah, di program kerja di program kerja BEM Stikes Widya Nusantara Palu, dengan melihat situasi dan kondisi sekarang, apabila kegiatan yang kita lakukan ke depan ini memerlukan atau menampung massa yang banyak atau peserta yang banyak, maka kita harus melakukan online mungkin kegiatan itu dengan online base. Oh iya. Kemudian apabila kegiatannya yang skala kecil dan pesertanya juga tidak terlalu banyak, di Stikes Widya Nusantara Palu juga sudah melakukan protokol kesehatan. Nah, ini bisa kita ikuti aturannya, bagaimana supaya kegiatan ini bisa berjalan lancar sesuai protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah, pimpinan dari Stikes. Ya, bagus sekali ya jawabannya. Kemudian di sini kan tentunya menjadi seorang pemimpin ataupun menjadi seorang kandidat yang terpilih ini kan ada motivasi ya, bocoran-bocoran sedikit nih. Boleh nggak bagi-bagi sedikit tentang motivasi? Ya, motivasi dari Kak Yuni mungkin? Iya, boleh. Untuk motivasi sebenarnya kami pribadi tidak terlalu berambisi sekali untuk menjadi pemimpin di Badan Eksekutif Mahasiswa di Stikes Widya Nusantara Palu. Namun karena berkat support positif dari teman-teman yang mendukung kami untuk maju, sehingga bismillah kami mengambil tindakan untuk mencalonkan sebagai pasangan Badan Eksekutif Mahasiswa di Stikes Widya Nusantara Palu. Wow, keren ya motivasi terbesar kalian. Kalau di Kak Akbar sama atau? Kalau untuk motivasi kayak yang dibilangnya Uni, tapi kita sebagai kandidat yang terpilih bukan berarti terlalu senang juga, karena ke depan program-program yang harus dilaksanakan ini sangat berat juga melihat situasi yang COVID. Dan ini tantangan besar sebenarnya bagi organisasi yang ada. Kita juga sebagai ketua dan wakil ketua yang terpilih tentunya tidak merasa sebagai orang yang paling hebat lah istilahnya. Kita melihat di luar sana mahasiswa dan mahasiswa banyak yang potensialnya, kapabilitasnya sebagai seorang pemimpin suatu organisasi. Saya rasa banyak mungkin karena persyaratan yang diberikan oleh panitia KPU tidak memenuhi syarat mereka untuk mengikuti kompetisi. Kemudian masih ada ya pertanyaan dari saya, mohon maaf. Kan dari paslon tersebut, dari kandidat ini kan terpilih secara aklamasi. Jadi saya kayaknya mau mendengar. Jadi saya ingin bertanya langsung, bagaimana sih perasaan kalian itu yang terpilih secara aklamasi? Dari Kak Uni mungkin? Kalau dari saya secara pribadi ya pastinya
bangga, cuman tidak terlalu bangga sekali, karena ini bukan merupakan kemenangan ini bukan merupakan tahap akhir, tapi merupakan tahap awal untuk kita mengemban tanggung jawab ke depannya selama 1 tahun yang akan datang. Nah, di situ kita harus membuktikan kepada teman-teman bahwa kita naik secara aklamasi itu bukan berarti kita bukan berarti kita tidak hebat, tapi memang kemarin ada beberapa paslon yang mendaftar, cuman mengingat persyaratan tidak memenuhi sehingga mereka didiskualifikasi. Iya. Jadi Kak Akbar sendiri sama atau yang terpilih secara aklamasi? Untuk terpilih secara aklamasi kita tidak juga terlalu senang ya, karena harusnya ada lawan. Ini ada lawan, jadi demokrasinya jalan. Nah, jadi itu tadi tantangan kita sebenarnya menjadi pemimpin yang aklamasi, karena bisa saja di luar sana mahasiswa Stikes ini tidak sependapat dengan visi kami, nanti mereka hanya terpaksa menerima ya. Ada lagi pertanyaan sih dari saya. Jadi untuk para penonton silakan komen di kolom komentar. Untuk soalnya nanti saya akan bacakan dari siapa dan akan ditunjukkan oleh siapa. Oke, pertanyaan berikutnya sih, bagaimana sih cara menyatukan organisasi internal kampus? Itu kan organisasi-organisasi internal kampus, itu bagaimana cara menyatukan mereka? Dari ketua mungkin? Oke, jadi untuk menjalin hubungan yang harmonis sebenarnya dengan antar organisasi, kita bangun dengan komunikasi. Nah, apabila hubungan yang harmonis tidak dibangun dengan komunikasi, maka keharmonisan hubungan itu kita tidak dapat. Jadi dalam melakukan kegiatan tentunya harus dibangun dengan komunikasi dahulu, supaya kegiatan yang kita bangun, hubungan yang kita ingin raih itu bisa tercapai. Boleh. Ya, terakhir ya pertanyaan dari saya, kan tadi itu saya melihat slogan kalian yang prima. Apa sih maksud dari prima tersebut? Ya, dari Kak Akbar mungkin. Oke, jadi kami juga, saya dan Uni sebagai seorang ketua dan wakil ketua mempunyai slogan. Slogan kami itu adalah energi prima. Nah, slogan ini sebagai pembangkit semangat kepengurusan ke depan sebenarnya, dan energi prima juga ini mempunyai arti. Nah, yang kita sebut itu prima itu profesional. Nah, sebagai eksekutif mahasiswa itu kita dituntut profesional dalam melaksanakan kepengurusan ke depan. Di prima juga responsif. Nah, sebagai eksekutif mahasiswa kita harus responsif terhadap aspirasi mahasiswa. Karena kinerja dari badan eksekutif mahasiswa adalah menaungi mahasiswa yang ada di Stikes Widya Nusantara Palu. Karena aspirasi mahasiswa ini harus ditampung dan disampaikan kepada birokrasi sebagai tuntutan dari mahasiswa. Pelaporan ya. Nah, kemudian dari penonton, saya akan langsung membacakan pertanyaannya dari Kak Akbar dan Kak Uni. Siap nanti pertanyaan dari penonton? Oke. Saya akan membacakan pertanyaan yang pertama. Itu dari Ianto Manda. Ini dari pertanyaan dari Ianto Manda. Mau tanya Kak, bagaimana cara ketua dan wakil ketua dalam memilih pengurus yang akan membantu kakak ke depannya? Ini pertanyaan dari Ian Tomanda, bagus ya. Bagaimana cara memilih pengurus? Karena kan susah ya untuk membaca karakter seseorang itu. Mungkin di depan A, di depan B gitu. Jadi dari Kak Akbar mungkin bisa menjawab. Oke, jadi untuk kepengurusan kami ke depan, strategi pemilihannya adalah dengan melihat potensi dan kapabilitas mahasiswa itu. Dari mana ini kita bisa tahu? Kita juga mempunyai link BEM sebelumnya. Ini sebagai
acuan kami bagaimana untuk memilih kepengurusan ke depan. Bukan berarti juga kita tidak mempunyai kapabilitas dalam memilih itu, karena kita sebagai eksekutif mahasiswa juga harus mendapat saran-saran dari kepengurusan sebelumnya supaya kinerja bisa dikembangkan lagi ke depan. Nah, jadi kita lihat dari untuk memilih kepengurusan, kita lihat dari potensi dan kapabilitas individu tersebut. Saya akan membacakan lagi pertanyaan dari para penonton. Nah, pertanyaan dari Mariam Sadika. Pertanyaan dari Mariam Sadika ya. Assalamualaikum, saya Mariam dari 1B Kebidanan. Saya mau bertanya kepada ketua, jika ketua dihadapkan kepada dua pendapat yang kuat, maka sikap apa yang ketua ambil dalam menghadapinya? Terima kasih. Jika ketua dihadapkan dengan dua pendapat. Bisa langsung dijawab? Iya. Jadi apabila di dalam suatu rapat ada dua pendapat yang kuat, maka kita kembali lagi kepada ADART BEM-STIKes Video Nusantara Palu. ADART ya. Pemilihannya adalah musyawarah untuk mufakat. Kita musyawarahkan dulu pendapat dari mahasiswa, yang dua pendapat tadi yang kuat. Apabila tidak mendapat kesepakatan, maka kita kembali ke ADART, itu adalah voting. Jadi dua pendapat itu kita voting di peserta rapat, siapa yang paling banyak itu pendapat yang kita pilih. Itu ya pertanyaan untuk jawaban untuk Mariam Sadika. Ini ada pertanyaan lagi dari Wendy Muhammad Fadli. Assalamualaikum, saya Pak Wendy. Gimana caranya untuk membagi waktu antara kuliah dengan organisasi? Ini manajemen waktu, bicara soal manajemen waktu antara kuliah dengan organisasi. Jadi dari Kak Uni sendiri? Ya, boleh. Kalau berbicara mengenai membagi waktu, sebenarnya kembali lagi kepada dirinya kita sendiri. Bagaimana cara kita memanage waktunya kita dengan baik sehingga antara perkuliahan dengan organisasi itu berjalan dengan seimbang. Intinya right man on right place, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tetap yang menjadi prioritas utama adalah pendidikan. Setelah itu baru organisasi. Siapa bilang organisasi tidak bermanfaat? Organisasi memiliki banyak manfaat. Ada beberapa yang kita tidak dapatkan di bangku perkuliahan, tapi kita bisa dapatkan di organisasi. Maka dari itu tergantung dari kitanya lagi, kembali lagi kepada kita bagaimana cara kita membagi waktu dengan baik. Berarti tergantung pada diri kita sendiri ya. Pertanyaan berikutnya dari Gina Reski. Apa yang akan kakak janjikan kepada kami semua mahasiswa ketika kakak sudah menjabat jadi ketua dan wakil ketua BEM, sehingga kami percaya ke depannya itu akan lebih baik lagi dari sebelumnya? Terima kasih. Dijawab oleh Kak Uni? Iya, silakan. Untuk apa yang ditanyakan, apa yang kami akan lakukan? Apa yang akan kakak janjikan kepada kami semua mahasiswa? Pertanyaan yang bagus. Begini, kami kan sudah menjelaskan secara jelas mengenai visi dan misi dari kami. Visi dan misi dari kami itu merupakan suatu bentuk perwujudan yang akan kami perwujudkan nantinya. Itu adalah tujuannya kami, dan untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh ketua saya. Kalau pertanyaannya Gina, janji ini apa? Kuat ya. Sangat berat. Berjanji sebenarnya. Tapi kemudian kami dari ketua dan wakil ketua punya visi dan misi. Ini adalah sebagai acuan ke depan. Untuk pembangunan, untuk bagaimana BEM-STIKes ini ke depan sebenarnya dilihat dari visi dan misi kami. Nah ini akan kami berikhtiar dari visi dan misi kami bagaimana bisa menjalankannya ke depan.
intinya bagaimana BEM Stikes ke depan ini bekerja lebih baik lagi. Intinya dari solidaritas kerjanya ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Natasha Christine. Selamat sore. Yang ingin saya tanyakan yaitu saya ingin bertanya kepada ketua dan maupun wakil ketua untuk dua-dua. Apa sih yang melatar belakangi kakak sehingga termotivasi untuk menjadi ketua dan wakil ketua BEM sekarang? Oh, seperti pertanyaan yang tadi ya. Ya, mungkin bisa diulang kembali. Oke, jadi latar belakang kami untuk menjadi ketua dan wakil ketua ini sama saja dengan pertanyaan yang tadi motivasi. Tapi mungkin karena Natasha lambat masuk, jadi kita jawab kembali. Sebenarnya di kita ada tim. Jadi di tim itu kita dua rengguh dan istilahnya semacam dibaiat kalau di Islam. Nah, jadi saya dan Sri Wahyuni ini dipilih untuk maju sebagai ketua dan wakil ketua BEM kompetisi kemarin. Nah, itu yang melatar belakangi kami dan kami juga saya dan Sri Wahyuni kita harus menerima resiko ke depan, bagaimana kemungkinan kami ke depan. Oke. Itu ya pertanyaan dari Natasha sudah terjawab. Kemudian ada yang keluar. Oke. Masih menunggu beberapa pertanyaan ya. Sini sementara. Jadi saya ingin berbincang-bincang lagi sedikit nih. Kalau boleh tahu kalau boleh tahu hal-hal yang paling unik yang biasa ketua dan wakil ketua lakukan apa? Unik bagaimana Bu Wakil barangkali ini? Unik dalam artian kayak hobi mungkin, kayak iya. Kalau berbicara mengenai hobi, saya sebenarnya bukan multi talent. Wow. Hanya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Paling hobi olahraga, saya suka olahraga. Oh, mantap. Bulu tangkis saya suka. Iya. Kalau dari Kak Abayu sendiri? Kalau saya sih biasa kalau waktu-waktu luang kita sempatkan untuk mengedit biasa. Basic dari berorganisasi sebelumnya itu. Iya, itu fungsinya ya, mau masuk organisasi. Biasa juga selain itu di hari-hari libur menyempatkan waktu untuk berolahraga, main bulu tangkis. Hobi yang sama ya? Cocok gini. Kebetulan saja. Kebetulan. Kemudian ada pertanyaan dari Reza Abu Nawas. Iya. Ya. Mau bertanya Kak, dalam organisasi pasti ada naik turunnya semangat dari setiap anggota organisasi. Ya. Nah, bagaimana sikapnya ketua dan wakil ketua tentang hal tersebut untuk tetap menjaga maksudnya kesolidaritas organisasi ya. Dari ketua mungkin? Oke, jadi memang tidak bisa dipungkiri ya, di dalam berorganisasi itu ada naik turun semangat dari kepengurusan anggota, kepengurusan. Jadi ini adalah tugas berat ketua juga sebenarnya. Jadi di mana ketua itu harus selalu memotivasi, selalu merangkul teman-teman supaya kembali ke kegiatan-kegiatan yang kita buat, menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan yang telah kita rencanakan di proker-proker yang kita buat. Jadi sebenarnya intinya itu bagaimana ketua harus merangkul, memotivasi, terus mengajak anggota-anggotanya supaya lebih aktif, supaya lebih baik ke depan jalannya organisasi. Untuk para penonton silakan komen di bawah ya. Ada pertanyaan lagi nih dari Siti Aisyah. Iya. Bagaimana tanggapan kakak terhadap mahasiswa yang bersikap
apatis terhadap organisasi, dan bagaimana cara menghadapi mahasiswa yang seperti itu? Berbicara soal apatis, dari Kak Uni mungkin bisa menjawab. Itu makanya kan pertanyaannya bagus. Bagaimana perannya kita sebagai pemimpin? Nah, di sini kita harus membuktikan kepada mereka. Betul yang dikatakan oleh Kak Akbar tadi, kita harus merangkul mereka. Kita dekati mereka, bukan kita jauhi mereka. Kita usahakan kita melakukan pendekatan kepada mereka untuk kedepannya, agar supaya nantinya mereka itu yang sebelumnya apatis bisa menjadi solidaritas terhadap organisasi itu baik gitu. Dari Akbar sendiri jadi untuk mahasiswa apatis terhadap organisasi ini kembali lagi kepada mahasiswa tersebut ya. Kalau dari niatnya ingin mengasah dirinya, mengasah kemampuan dirinya dalam berorganisasi, tentunya dia sebelum masuk kampus ada rasa ingin tahu bagaimana sih berorganisasi itu, bagaimana sih, dan ada juga mahasiswa yang memang sudah digeluti dari SMA kayak pramuka. Itu itu juga tugas sebagai mereka untuk bagaimana bisa mengajak teman-teman yang apatis tadi ini terhadap organisasi, supaya bisa mengajak pelan-pelan untuk masuk ke organisasi. Begitu. Ada pertanyaan lagi nih dari Natasha Christian. Kak Sa mau bertanya kembali, bagaimana cara kakak ketika menjalin hubungan kerja sama pengurus lain yang mempunyai latar belakang budaya atau agama yang berbeda? Jadi dia itu menjalin hubungan tetapi latar belakangi budaya dan agama. Dari Kak Akbar mungkin bisa menjawab. Silakan. Baik. Sebagai eksekutif mahasiswa juga di bawahnya ada organisasi UKM yang berbasis di keagamaan ya. Seperti kayak di Stikes itu ada LDK Al-Kausar, yang PMK di Kristen, kemudian di Hindu ada juga Hindu. Nah, ini bagaimana sikap kita sebenarnya saling toleransi dalam kegiatan-kegiatan yang mereka buat. Nah, sebagai pemimpin juga, sebagai eksekutif mahasiswa, kita juga saling mensupport kegiatan-kegiatan yang mereka buat. Dari kau nih ada tambahan atau? Itu intinya betul betul yang dikatakan oleh Kak Akbar, toleransi itu penting antar organisasi, apalagi kita kan sebagai BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, organisasi tertinggi, harus mengemban itu, harus memprioritaskan solidaritas kepada organisasi-organisasi yang ada di bawahnya kita. Kita naungi organisasi-organisasi yang ada di bawahnya kita rangkul. Kita rangkul agar supaya terjadi solidaritas yang baik. Baik teman-teman, silakan komen yang banyak untuk menanyakan untuk membuka rasa penasaran kalian terhadap paslon yang ada di depan saya. Jadi pertanyaan berikutnya ya. Dari Mariam Sadika. Mariam lagi. Iya, Mariam lagi. Saya mau bertanya lagi untuk ketua dan wakil. Bagaimana cara menjalin hubungan baik antara lembaga internal dan eksternal kampus? Berikan salah satu contohnya. Jadi dia mau jelaskan, berikan contohnya. Baik, sebagai eksekutif mahasiswa, kita juga mempunyai misi adalah menjalin kerjasama dengan internal dan eksternal kampus. Jadi di sini kita bangun dengan komunikasi terlebih dahulu. Seumpamanya kita ingin melakukan suatu kegiatan, seumpamanya seminar. Nah, ini kita jalin rapat koordinasi dulu. Ini di sini adalah komunikasi yang kita gaungkan. Nah, bagaimana kita men-setting suatu kegiatan ini dengan baik dan hal-hal yang nanti akan kita lakukan di kegiatan. Nah, setelah komunikasi ini kemudian menyusul administrasi seperti surat, bagaimana supaya kegiatan ini berjalan. Jadi itu pertanyaannya dari Mariam Sadika. Kemudian ada pertanyaan nih dari Bapak Ahmil.
Selamat sore Pak. Salam Pak, Assalamualaikum. Salam. Pertanyaannya, nanya dong. Iya. Gaul ya, nanya dong. Kakak Stikes UN kan terdiri dari berbagai jurusan nih. Iya. Gimana caranya mengkoordinir semua jurusan yang ada di kampus agar semua terlibat aktif? Thank you Kak. Oke. Untuk Kakak ini yang Kakak Akbar ya. Baik, jadi untuk supaya bagaimana 3 jurusan yang ada di Stikes ini terkoordinir dan terlibat aktif dalam kegiatan yang dilakukannya oleh BEM. Nah, kegiatan yang kita buat harus mencakup dari ketiga prodi yang ada di Stikes ini. Kegiatan di situ yang dinaungi dengan 3 prodi ini. Artinya tema yang kita buat masuk dari apa-apa yang menjadi yang diajarkan di 3 prodi ini, di gizi, kebidanan, sama keperawatan. Nah, jadi kegiatannya itu supaya bisa merangkul teman-teman yang dari 3 prodi, kita harus buat kegiatan yang menaungi 3 prodi begitu. Oke, itu ya Bapak. Ada pertanyaan lagi nih dari Adelandia A. Pertama-tama selamat. Ya, diucapkan selamat. Terima kasih. Atas terpilihnya paslon Ketum dan Waketum BEM periode 2020-2021. Pertanyaan saya, bagaimana cara membina hubungan yang baik antara mahasiswa reguler dan non-reguler di Stikes UN Palu? Ya, jadi bisa dijawab mungkin sama Kak. Oke, baik. Jadi di Stikes juga ada mahasiswa non-regulernya ya. Jadi itu tadi bagaimana kita menjalin komunikasi dengan mahasiswa non reguler ini. Jadi mungkin kita dari ketua tingkatnya, seumpamanya badan eksekutif mahasiswa mempunyai kegiatan-kegiatan, dan untuk supaya bisa tersampaikan kepada non reguler, nah kita bisa men-share kegiatan-kegiatan yang dilakukannya oleh BEM ini kepada mahasiswa-mahasiswa non reguler ini. Dan kegiatan yang kita buat juga nanti supaya mereka bisa ikut di yang telah kita buat. Oke, jadi itu untuk jawaban untuk pertanyaannya Kak Adel. Untuk para penonton silakan komen di bawah ya yang banyak-banyak, karena itu nantinya menjadi patokan buat mereka lagi naik ke atas begitu. Sambil menunggu nih, saya bertanya lagi. Kan pastinya jadi kandidat itu kan ada rasa percaya diri, sedangkan banyak juga orang di luar sana itu di dalam jiwa mereka kan sudah memang sudah menurut saya nih udah ada jiwa kepemimpinan, tetapi mereka itu kurang percaya diri. Bagaimana sih cara untuk percaya diri itu ada di dalam diri kita? Dari Kak Uni mungkin. Bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri yang ada pada diri kita? Begini, ada pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa. Nah, kita bisa meningkatkan percaya diri kita karena terbiasa dilatih, terbiasa semacam misalnya kan berbicara di depan umum. Organisasi itu kan kebanyakan biasa identik dengan biasa sering berbicara, sering berinteraksi dengan orang banyak, sehingga timbullah kepercayaan diri kita dengan baik. Begini, saya kan lalu juga latar belakang tidak langsung sebenarnya langsung masuk di BEM. Sebelumnya saya lalu sempat waktu SMP pernah jadi wakil ketua OSIS, SMA jadi sekretaris OSIS, dan di pas kuliah di kebidanan di tingkat 1 saya menjabat sebagai sekretaris 2 di himpunan mahasiswa kebidanan. Terus sekarang mencoba menjadi wakil badan eksekutif mahasiswa di tahun 2020 tahun 2021. Kalau dari Kak Akbar sendiri bagaimana sih rasa percaya diri itu? Kepercayaan diri itu dibangun seperti kayak yang dibilangnya wakil saya, ala bisa karena biasa. Saya juga dari SMA ya sudah bergelut di dunia organisasi seperti pramuka, OSIS, kemudian naik ke tingkat di sekolah tinggi di Stikes. Organisasi yang saya masuki pertama itu LDK, Lembaga Dakwah Kampus Al-Kautsar.
Nah, di situ saya posisinya sebagai humas dan media. Nah, Tingkat 1. tingkat 1. Oke. Di samping mengikuti LDK juga saya ikut di himpunan. Nah, di himpunan. Setahun kemudian di LDK itu saya diamanakan sama teman-teman menjadi ketua. Nah, setelah turun dari ketua di periode kemarin, teman-teman lagi mengamanahkan untuk menjadi ketua BEM di periode ini. Oke. Jadi itulah rasa percaya diri itu dibangun karena kebiasaan yang kita buat sebelum-sebelumnya. Oke. Ada pertanyaan lagi nih dari Kak. Lucu ya namanya Kak. Di sini dia mau tanya, Kakak mau bertanya, menurut Kakak apa kekurangan dari pengurus BEM sebelumnya dan apa yang akan Kakak lakukan ke depannya untuk BEM? Terima kasih. Ya gitu. Jadi menurut Kak sendiri, menurut kandidat sendiri, apa sih yang kemarin yang kurang pada kepengurusan BEM dan apa nantinya yang akan dilakukan oleh kandidat terpilih ini? Jadi yang akan memegang kursi BEM tersebut. Dari Kak Uni mungkin? Kekurangan, saya rasa untuk demisioner BEM tahun kemarin itu sudah luar biasa kinerja kerjanya. Iya, sudah luar biasa kinerja kerjanya. Buktinya mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat wow sekali, yang bisa mengangkat citra organisasi maupun citra kampus Stikes Widya Nusantara Palu. Misalnya kegiatan expo, mereka lalu sempat melakukan kegiatan expo yang itu responnya sangat baik sekali. Cuman apalagi kalau berbicara mengenai kekurangan kan semua kita tidak mungkin tidak memiliki kekurangan. Setiap organisasi itu pasti ada kekurangan, ada juga kelebihannya. Begitu juga nanti kami tidak memungut kemungkinan kami itu nanti ke depannya berjalan dengan baik. Pasti ada juga kendala-kendala. Nah, di situ perannya kita bagaimana cara membuat organisasi itu yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik lagi ke depannya. Mungkin akan ditambahkan ketua saya. Oke, baik. Kalau di organisasi tentunya ada kelebihan dan kekurangan, begitu juga pemimpin yang memimpin organisasi tersebut. Kita tidak bilang bahwa kepengurusan sebelumnya itu banyak kekurangannya, tidak. Bahkan mereka memberikan yang lebih kepada Stikes. Citra Stikes terangkat, citra BEM juga terangkat dari kegiatan-kegiatan yang mereka buat. Adapun untuk kekurangan-kekurangannya, kami sebagai wakil dan ketua juga sudah berdiskusi bagaimana supaya BEM ini lebih baik ke depan. Tapi untuk kekurangannya kita tidak boleh mengumbar. Nah, ini adalah menjadi patokan. Ya, patokan kami bergerak ke depan bagaimana supaya BEM ini bisa lebih berkembang lagi ke depan. Oke, jadi itu pertanyaan dari Kak. Ya, sambil menunggu pertanyaan dari peserta, jadi kita berbincang-bincang lagi ya sedikit. Saya mau tanya lagi nih. Apa ya yang unik ditanyakan? Soalnya Kak Akbar sama Kak Uni ini ya unik. Ada hobi yang sama, satu kampungnya. Kak saya sudah cocok ini. Unik bagaimana juga ini. Ya ada. Saya mau bertanya sedikit. Apa ya? Dari Kak Akbar. Iya. Kak Akbar pernah tidak merasakan hal yang kayak kayak yang membuat ada hal yang membuat Kak itu down? Baik ya, jadi di kepengurusan itu pasti ada tadi rasa naik turun semangat, dan kemarin itu saya rasakan di LDK. Nah, tapi di saat kita mengalami situasi seperti itu, kondisi seperti itu, kita juga harus mengingat sumpah yang telah kita ucapkan. Nah, ini sebagai pembangkit semangat kita untuk supaya di saat posisi down itu naik turunnya semangat berorganisasi, kita mengingat sumpah. Nah, ini bisa menjadi pemacu semangat kembali untuk melakukan pemacu semangat. Dari Kak Uni sendiri mungkin pernah kan Kak Uni sudah berpengalaman dari SMP, SMA, itu kan pasti ada rasa downnya. Apa sih yang membuat
Iya, Biasa itu down. betul yang dikatakan oleh Kak Akbar. Pasti setiap kita itu pasti punya memiliki titik down. Tidak selamanya kita itu memiliki semangat yang menggebu-gebu terus. Pasti ada di satu titik kami memiliki rasa down. Dimana apalagi pada saat dimana prioritasnya kita yaitu pendidikan terkacau sama organisasi, pasti kita betul-betul down. Tapi di situ kita dilatih, di situ kita diajarkan bagaimana caranya kita untuk jangan terlalu mendalami itu daunnya kita harus bangkit lagi, kita harus semangat lagi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kak Akbar tadi. Kita ingat sumpahnya kita yang dahulu yang harus kita yang bisa dapat memicu semangatnya kita lagi untuk mengemban tanggung jawab tersebut. Oke, pertanyaan terakhir ya. Saya langsung rekap saja. Ini pertanyaan dari Mulis dan siapa ya ini? Oke, dari Mariam dan Natasha. Iya. Di sini ada kecerdasan yang seharusnya dimiliki pimpinan itu seperti apa, dan dari Natasha sendiri bagaimana sih cara kita menanggapi haters, orang yang tidak menyukai kita? Saya Dari jawab Kak Akbar Boleh. mungkin atau- haters ya. Oke, sembarang. Kita bagi saya. Untuk berbicara haters pastinya kita itu biar sebaik-baik apa manusia pasti punya haters di bumi ini. Itu tidak memungkinkan. Iya, Jadi pasti. tinggal kembali kepada dirinya kita sendiri bagaimana kita mau menanggapi haters tersebut, atau ya sudah. Kalau bagi saya pribadi haters itu bagaikan benalu yang harus disingkirkan. Jadi ya tidak perlu terlalu diambil pusing tentang haters. Kita punya hidup, mereka juga punya hidup. Kita jalankan saja sebaik-baiknya kehidupannya kita tanpa harus memperhatikan apa yang mereka katakan, apa yang mereka cap terhadap kita. Yang penting kita sudah lakukan yang terbaik untuk dirinya kita, sudah insya Allah kedepannya pasti baik. Dari Kak Akbar sendiri sudah cukup? Kalau untuk haters semacam kayak di sosial media juga ya. Ada netizen. Netizen. Kalau untuk haters dari pribadi sendiri, kalau kita terlalu memikirkan apa yang dibuat oleh haters tadi, maka kinerja kepengurusan kita akan berantakan, akan kacau. Jadi apabila ada haters itu, kita sebagai pribadi, sebagai ketua dan wakil ketua dan kepengurusan BEM ke depan, ini adalah pesan juga untuk mereka. Jangan terlalu pikirkan apa yang mereka katakan, lakukan apa yang akan kita buat ke depan. Wow, keren sekali. Kalau banyak peserta saya suruh tepuk tangan ini. Oke, dari Kak Mulis Ermiu, mau bertanya nih. Dulu Kanda bagaimana pendapat saudara selaku ketua BEM dalam, mau tanya nih. Dulu Kanda bagaimana pendapat saudara selaku ketua BEM dalam menanggapi kebijakan UKT di tengah pandemi sekarang? Apa ketua BEM bisa membawa aspirasi mahasiswa yang ekonominya tercekik? Iya, artian tercekik ini kayak minim ya. Bisa dijawab mungkin oleh ketuanya. Oke, baik, ini pertanyaan dari Kanda Muhlis, mahasiswa NER, saya tahu ini beliau. Jadi untuk masalah pemotongan UKT ini kemarin kepengurusan sebelumnya BEM Kajuna sudah berkoordinasi dengan birokrasi kemahasiswaan dan rektor. Ini juga telah disampaikan sama kami ketua-ketua Ormawa Distikes bahwa BEM sebelumnya telah membuat semacam petisi untuk diperlihatkan kepada birokrasi dan pimpinan Stikes, dan alhamdulillah ada juga pemotongan, walaupun tidak seperti apa yang telah kita harapkan. Tapi alhamdulillah ada. Pertanyaan terakhir ya. Dari Kak Aco Nursin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya, kira-kira apa yang Anda prioritaskan jikalau ada urusan organisasi yang mendesak namun pertepatan dengan jadwal perkuliahan yang ada? Jadi
apa yang harus diprioritaskan, perkuliahan atau organisasi. Ini dua-duanya mepet dan dia harus dijalankan di waktu yang sama. Begini, kalau pertanyaan dari Kak Aco, nanti saya jawab. Kebetulan Kak Aco ini ketua BEM periode tahun 2000 2 tahun 2 tahun yang lalu. Beliau yang ospek kami, beliau yang jadi dikenal ya Kak Aco. Pertanyaan yang bagus. Nah, bagaimana cara memprioritaskan antara pendidikan dengan organisasi di waktu yang bersamaan? Nah, begini, kita kan ketua dan wakil ini adalah suatu tim di mana kita harus pandai-pandainya kita untuk membagi. Semisal begini, ada kegiatan yang mengharuskan kita harus ada di situ. Nah, kalau seandainya saya ketua ada kesibukan, kan ada wakil yang bisa mengkoordinir itu jalannya kegiatan tersebut. Begitu juga dengan tugasnya kan pada dasarnya wakil itu sebagai mendampingi ketua. Jikalau ketua ada berhalangan, bisa dianuk sama wakil. Itu intinya bagaimana caranya kami untuk membagi antara perkuliahan dengan organisasi. Oke, mungkin baik, bisa ditambahkan. Iya, itu tadi bahwa kepengurusan BEM itu adalah tim. Jikalau ketua memang berkendala dalam mengikuti kegiatan yang telah dibuat, ada kepentingan lain, ketua juga mempunyai wakil yang bisa mewakili untuk menghadiri atau untuk menghadiri kegiatan tersebut. Begitu. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk penonton yang sudah mau bertanya-tanya kepada kandidat kita yang luar biasa, yang sudah berpengalaman dari SMP, SMA. Itu pertanyaan kalian itu yang akan menjadi patokan mereka nanti, itu yang menjadi bekal mereka nanti. Jadi terima kasih banyak untuk seluruh penonton yang sudah memberikan pertanyaannya, aspirasinya untuk kandidat kita. Jadi terima kasih sudah dari narasumber saya, Kak Akbar, Kak Yuni sudah menemani saya untuk acara talk show pada sore hari ini. Sama-sama. Jadi untuk teman-teman semuanya, saya mohon maaf jika saya ada kesalahan kata dan kalimat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.